Kita semua pasti pernah mengalami momen ketika pekerjaan sudah di depan mata, tapi entah kenapa malah memilih menundanya. Padahal kita tahu tugas itu penting dan harus segera diselesaikan. Fenomena ini sering terjadi tanpa kita sadari dan akhirnya menjadi kebiasaan. Salah satu alasan utama kita mudah menunda pekerjaan adalah karena merasa tugas tersebut terlalu berat. Saat otak membayangkan beban besar, rasa malas dan takut langsung muncul. Akhirnya kok kita memilih menghindar daripada mulai mengerjakannya. Selain itu, keinginan untuk merasa nyaman juga berperan besar. Menunda pekerjaan seringkali terasa lebih menyenangkan, karena kita bisa melakukan hal lain yang lebih santai. Otak cenderung memilih kesenangan jangka pendek dibandingkan manfaat jangka panjang. Rasa takut gagal juga menjadi penyebab yang sering terjadi. Ketika kita khawatir hasil pekerjaan tidak sesuai harapan, menunda menjadi cara aman untuk menghindari rasa kecewa. Padahal, semakin ditunda, tekanan justru semakin besar. Kurangnya motivasi juga membuat kita sulit bergerak. Saat tujuan dari pekerjaan itu tidak terasa jelas, semangat pun menurun. Akhirnya kita merasa tidak punya alasan kuat untuk segera memulai. Perfeksionisme juga bisa menjadi jebakan. Kita ingin semuanya sempurna, tapi terlalu lama memikirkan detail membuat langkah awal terasa berat. Akibatnya, pekerjaan tidak kunjung dimulai. Gangguan dari sekitar juga berpengaruh besar. Notifikasi ponsel, media sosial, dan berbagai distraksi kecil membuat fokus mudah terpecah. Tanpa disadari, waktu habis begitu saja. Kondisi fisik dan mental juga tidak boleh diabaikan. Saat tubuh lelah atau pikiran penuh, energi untuk bekerja otomatis berkurang. Menunda menjadi respons alami untuk mencari istirahat. Terkadang kita menunda karena tidak tahu harus mulai dari mana. Pekerjaan yang terlihat rumit membuat kita bingung menentukan langkah pertama. Kebingungan ini akhirnya berubah menjadi penundaan. Kebiasaan menunda juga bisa terbentuk dari pengalaman sebelumnya. Saat kita merasa pernah sukses menyelesaikan tugas di menit terakhir, otak menganggap menunda bukan masalah besar. Pola ini terus berulang tanpa disadari. Rasa terlalu percaya diri juga bisa menjadi penyebab. Kita merasa masih punya banyak waktu, sehingga tidak merasa perlu segera bergerak. Padahal waktu sering berlalu lebih cepat dari yang kita kira. Lingkungan yang kurang mendukung juga memengaruhi kebiasaan menunda. Ketika tidak ada dorongan atau contoh disiplin di sekitar kita, menunda terasa lebih wajar. Akhirnya produktivitas pun menurun. Menunda pekerjaan seringkali bukan soal malas semata. Di baliknya, ada emosi dan pola pikir yang memengaruhi keputusan kita. Memahami hal ini bisa membantu kita lebih jujur pada diri sendiri. Saat kita mulai sadar alasan di balik penundaan, langkah kecil bisa mulai dilakukan. Memecah tugas menjadi bagian sederhana dapat mengurangi rasa berat. Perlahan keberanian untuk memulai pun tumbuh. Selain memahami penyebabnya, penting juga menyadari dampak dari kebiasaan menunda pekerjaan. Awalnya mungkin terasa sepele, tapi lama-kelamaan bisa menumpuk menjadi beban pikiran. Pekerjaan yang tertunda seringkali menghantui dan membuat kita sulit benar-benar menikmati waktu santai. Menunda juga sering membuat kualitas pekerjaan menurun. Karena dikerjakan terburu-buru di akhir waktu, hasilnya tidak maksimal. Padahal, jika dikerjakan lebih awal, kita punya ruang untuk berpikir dan memperbaiki. Rasa bersalah juga sering muncul setelah menunda terlalu lama. Kita sadar seharusnya bisa lebih produktif, tapi justru memilih menunda. Perasaan ini perlahan bisa menurunkan rasa percaya diri. Kebiasaan menunda juga bisa memengaruhi citra diri di mata orang lain. Ketika sering terlambat atau tidak tepat waktu, kepercayaan orang bisa berkurang. Hal ini tentu berdampak pada hubungan kerja maupun personal. Sering menunda pekerjaan juga membuat stres semakin meningkat. Deadline yang mendekat menciptakan tekanan besar dalam waktu singkat. Tubuh dan pikiran dipaksa bekerja keras secara mendadak. Menariknya, otak kita sebenarnya tidak suka dengan tugas yang terasa tidak jelas hasilnya. Ketika manfaatnya terasa jauh, motivasi pun menurun. Inilah mengapa kita lebih mudah menunda pekerjaan yang hasilnya tidak langsung terlihat. Kurangnya penghargaan pada diri sendiri juga berperan. Saat usaha kita jarang diapresiasi, semangat untuk memulai pekerjaan ikut menurun. Akhirnya, menunda menjadi bentuk perlawanan yang tidak disadari. Terkadang kita menunda karena terlalu banyak pilihan. Saat harus menentukan prioritas, kebingungan membuat kita tidak bergerak sama sekali. Diam terasa lebih aman daripada salah memilih. Pikiran negatif juga sering memperkuat kebiasaan menunda. Kalimat seperti nanti saja atau belum mood terdengar sepele, tapi sangat berpengaruh. Semakin sering diulang, semakin kuat kebiasaan itu terbentuk. Menunda pekerjaan juga bisa menjadi tanda bahwa kita tidak menikmati apa yang kita lakukan. Ketika pekerjaan terasa tidak sesuai dengan nilai diri, energi untuk mengerjakannya pun berkurang.
Ini menjadi sinyal untuk melakukan refleksi. Saat kita mulai jujur pada perasaan sendiri, perubahan kecil bisa terjadi. Mengakui bahwa kita lelah atau jenuh adalah langkah awal yang penting. Ya, dari situ kita bisa mencari cara yang lebih sehat untuk melanjutkan. Membangun rutinitas sederhana dapat membantu mengurangi penundaan. Kebiasaan kecil yang konsisten lebih efektif daripada niat besar tanpa aksi. Sedikit demi sedikit, ritme kerja bisa terbentuk. Lingkungan yang tertata juga berpengaruh besar pada fokus. Ruang yang rapi membantu pikiran terasa lebih ringan. Dengan begitu, keinginan untuk menunda pun berkurang. Belajar memaafkan diri sendiri juga penting dalam proses ini. Menyalahkan diri hanya akan menambah beban mental. Yang terpenting adalah kembali bangkit dan melanjutkan. Perubahan kebiasaan memang tidak terjadi dalam semalam. Menunda pekerjaan yang sudah bertahun-tahun dilakukan tentu butuh proses. Yang penting adalah kemauan untuk mulai mencoba meski langkahnya kecil. Memulai pekerjaan seringkali menjadi bagian yang paling sulit. Namun, begitu kita berhasil melewati 5 menit pertama, biasanya rasa berat itu perlahan berkurang. Ternyata memulai jauh lebih menakutkan daripada mengerjakannya. Memberi batas waktu kecil pada diri sendiri bisa sangat membantu. Tidak perlu langsung berpikir harus selesai hari ini. Cukup katakan, kerjakan sebentar saja, lalu lanjutkan jika sudah siap. Mengubah cara pandang terhadap pekerjaan juga penting. Daripada melihatnya sebagai beban, cobalah melihatnya sebagai proses belajar. Sudut pandang ini bisa mengurangi tekanan yang tidak perlu. Menghargai progres sekecil apapun dapat meningkatkan semangat. Setiap langkah maju layak diapresiasi. Dengan begitu, otak mulai mengaitkan pekerjaan dengan perasaan positif. Mengatur energi lebih penting daripada mengatur waktu. Saat kita tahu kapan tubuh dan pikiran paling fokus, pekerjaan terasa lebih ringan. Tidak semua orang produktif di waktu yang sama. Istirahat yang cukup juga berpengaruh besar. Ketika tubuh kelelahan, menunda menjadi pilihan yang terasa masuk akal. Menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat membantu mengurangi penundaan. Berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting juga bagian dari solusi. Terlalu banyak distraksi membuat fokus mudah hilang. Menyederhanakan pilihan bisa membuat kita lebih tegas pada prioritas. Membuat pekerjaan terasa lebih menyenangkan juga bisa dicoba. Misalnya dengan suasana yang nyaman atau musik yang menenangkan. Hal kecil seperti ini bisa meningkatkan keinginan untuk mulai. Berbicara jujur pada diri sendiri, membantu mengenali pola penundaan. Apakah karena takut, bosan, atau lelah? Dengan mengenali penyebabnya, solusi pun lebih mudah ditemukan. Menunda bukan berarti kita tidak mampu. Seringkali itu hanya tanda bahwa kita butuh pendekatan yang berbeda. Memahami hal ini bisa mengurangi tekanan pada diri sendiri. Dukungan dari orang lain juga bisa membantu. Sekadar berbagi cerita atau tujuan membuat kita merasa tidak sendirian. Terkadang, motivasi muncul dari percakapan sederhana. Mencatat hal-hal yang sudah selesai bisa meningkatkan rasa pencapaian. Melihat daftar yang tercentang memberi kepuasan tersendiri. Ini membantu melawan dorongan untuk menunda lagi. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Tidak masalah jika sesekali kembali menunda. Yang penting adalah terus kembali mencoba. Pada akhirnya, menghadapi kebiasaan menunda adalah perjalanan memahami diri. Dengan kesabaran dan kesadaran, kita bisa perlahan berubah. Bukan menjadi orang yang selalu sibuk, tapi menjadi orang yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Menunda pekerjaan juga sering dipengaruhi oleh emosi yang belum selesai. Saat ada perasaan cemas, kecewa, atau tertekan, fokus mudah terganggu. Pekerjaan akhirnya jadi pelarian yang ditunda, bukan diselesaikan. Kadang kita menunda karena terlalu keras pada diri sendiri. Standar yang terlalu tinggi membuat setiap tugas terasa menakutkan. Akhirnya, kita memilih diam daripada merasa gagal. Belajar bersikap cukup baik pada diri sendiri bisa mengubah banyak hal. Kita tidak harus selalu produktif setiap saat. Memberi ruang untuk manusiawi justru membuat kita lebih siap untuk bergerak. Membuat rutinitas awal yang sama setiap hari bisa membantu. Tindakan kecil yang diulang akan membentuk kebiasaan. Tanpa banyak berpikir, tubuh akan otomatis mengikuti. Menyiapkan segala sesuatu sejak awal juga mengurangi alasan untuk menunda. Ketika alat dan bahan sudah siap, hambatan untuk memulai jadi lebih kecil. Hal sederhana ini sering diremehkan. Menunda juga sering muncul karena kita terlalu fokus pada hasil akhir. Padahal proseslah yang seharusnya dijalani satu persatu. Menghadirkan diri pada proses membuat beban terasa lebih ringan. Menerima bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian dari bekerja sangatlah penting. Tidak semua tugas akan terasa menyenangkan, namun rasa tidak nyaman itu tidak akan bertahan selamanya. Ketika kita berhenti menunggu mood, produktivitas justru meningkat. Mood sering datang setelah kita mulai, bukan sebelum.
Gerakan kecil bisa memicu semangat yang sempat hilang. Menentukan prioritas harian membantu mengarahkan energi. Tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus. Fokus pada satu hal membuat pikiran lebih tenang. Mengurangi perbandingan dengan orang lain juga penting. Melihat pencapaian orang lain bisa membuat kita merasa tertinggal. Perasaan ini sering berujung pada penundaan. Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Membandingkan diri hanya akan menambah tekanan. Lebih baik fokus pada langkah sendiri sekecil apapun itu. Membiasakan diri menyelesaikan hal kecil terlebih. Dahulu bisa memberi dorongan positif. Rasa berhasil dari hal sederhana bisa menular ke tugas yang lebih besar. Ini membantu mematahkan kebiasaan menunda. Menunda bukanlah musuh yang harus diperangi dengan keras. Ia hanya sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dipahami. Dengan mendengarkan sinyal itu, kita bisa menemukan cara yang lebih sehat. Perlahan kita akan menyadari bahwa memulai adalah bentuk keberanian. Bukan karena kita siap sepenuhnya, tapi karena kita mau mencoba. Keberanian kecil ini sangat berarti. Pada akhirnya, mengatasi kebiasaan menunda adalah tentang berdamai dengan diri sendiri. Bukan menuntut kesempurnaan, tapi kemajuan. Dari situlah perubahan yang nyata mulai terbentuk. Pada akhirnya, menunda pekerjaan bukan tentang malas atau tidak mampu. Ia adalah cerminan dari pikiran, emosi, dan kebiasaan yang terbentuk perlahan. Saat kita mau memahami diri sendiri dengan lebih jujur, kita akan sadar bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Tidak perlu menunggu motivasi besar untuk mulai bergerak. Cukup satu langkah kecil hari ini sudah jauh lebih baik daripada rencana sempurna yang terus ditunda. Setiap usaha sekecil apapun tetap memiliki arti. Belajarlah bersabar pada proses dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena ketika kita mulai bergerak dengan kesadaran, bukan paksaan, pekerjaan tidak lagi terasa sebagai beban. Ia menjadi independence dari perjalanan untuk tumbuh dan menjadi versi diri yang lebih baik.